minyak goreng masih terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana kondisinya saat ini dan seberapa signifikan dampak dari kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Kita ketemukan faktanya bersama saya Gina Vita. Dalam beberapa bulan terakhir, minyak goreng menjadi barang langka di sejumlah pasar dan toko modern retail di Indonesia. Meski pemerintah telah memberikan subsidi minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter, sejak awal kelangkaan masih ditemui di berbagai daerah, bahkan kota besar. Antrian warga memburu minyak goreng juga terlihat di beberapa supermarket dan minimarket. Di tengah maraknya masyarakat kesulitan mencari minyak goreng, entah mengapa, masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan cara menimbun minyak goreng, hingga pada akhirnya barang ini pun sangat sulit didapatkan masyarakat. 19 Februari, tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menggerebek satu lokasi penimbun minyak goreng di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, tim Satgas mendapati sekitar 1,1 juta liter lebih minyak goreng kemasan siap jual terpampang jelas dalam sebuah gudang. Polda Lampung menemukan sebanyak 345,6 ton. Dalam sidak ini ditemukan minyak goreng yang sudah dikemas di dalam 32.000 dus minyak goreng yang sudah tersusun rapi. Ternyata temuan tumpukan minyak goreng ini tidak hanya terjadi di Lampung dan Sumatera Utara saja. Akibat dari kejadian ini, semua minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat menjadi langka di pasaran. Bagi masyarakat, mencari minyak goreng bak mencari emas di lautan. Sulit, sangat sulit. Itulah yang kerap dirasakan masyarakat saat ini untuk mencari 1 liter minyak goreng. Saat ini kendati ditemukan, masyarakat harus rela antri demi mendapatkan 1 liter minyak goreng. Gambaran proses antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng masih terlihat hingga saat ini. Tim Fakta pun menelusuri tempat-tempat yang diduga masih ada antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng di sekitar Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Inilah situasi antrian yang tim Fakta dapatkan. Tidak hanya kaum perempuan, laki-laki pun semuanya jadi satu dalam antrian yang sangat rapat ini. Jaga jarak pun nampaknya sedikit tak dihiraukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Saat ini saya akan coba mengecek salah satu tempat yang menjual minyak goreng di wilayah Banjarnegara. Bagaimana ketersediaan atau stok dari minyak goreng di sana, kita akan coba temukan faktanya. Kebetulan saya melihat ada ibu-ibu yang baru saja keluar ini membawa minyak goreng. Kita akan coba berbincang. Ibu, halo, dengan Bu siapa Bu? Ibu Rohana. Bu Rohana. Iya. Ibu nih dapat nih Bu minyak goreng Bu. Dari mana Bu? Itu dari sebelah. Oh dari sini? Iya. Oh lama nggak dapetnya? Lama, ngantri. Ngantri berapa Iya. lama? Ya ada 2 jam. Masyarakat pun harus rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk mendapatkan minyak goreng yang harganya sesuai dengan isi dompet mereka. Jauh nggak dari sini? Jauh. Jauh. Berapa kilo kira-kira? Ya berapa kilo ya? Berapa kilo? 5 kilo aja. Ada. 5 Ya kurang kilo? lebih 7 kiloan. Kalau naik angkutan 7 kilo lah. 7 kilo ya? Nyari sampai sini kenapa Bu? Karena beli di warung itu mahal sekali. Berapa di sana? 42 2 liter. Terus ada lampu, ada kopi, 1 paket 42. Jadi saya lari ke sini. Sini dapat berapa Bu? Ini berapa? 28. Oh dapat 28? Iya. Oke baik. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Saya mau coba ngecek ke dalam nih, Iya, antrian iya. cukup panjang sekali di sana. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau dilihat pemirsa, ada antrian cukup panjang. Kalau tadi informasi yang sempat saya dapatkan, ini antrian untuk membeli minyak goreng cukup panjang sekali. Bahkan tidak ada jaga jarak ya kalau saya lihat di sini. Kita akan coba langsung berbincang dengan beberapa orang yang ada di antrian tersebut. Jerit hati ibu-ibu ini di tengah ekonomi yang sangat sulit tertutupi di balik senyum mereka dalam antrian ini.
Lagi antri apa nih, Bu? Minyak. Minyak. Iya. Ibu dengan Ibu siapa? Manisa. Ibu Manisa. Iya. Udah dari jam berapa di sini, Bu? Tadi jam 1:30. Dari 1:30. Iya. Ini jam 2:30. Udah hampir 1 jam ya, Bu ya? Iya, mau kepengin minyak kan yang murah. Minyaknya mahal yang lain-lain, jadi mending beli di sini gitu. Kalau di sini berapa, Bu? Info Di sini 14 1 liter. 14 1 Iya, liter. iya. 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 Halo, Mas. Perkenalkan, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Boleh ngobrol sebentar? Sama ibu aja ya. Oh, sama Ibu? Sama ibu aja ya. Oke, boleh saya masuk ke sini? Oke. Kita akan coba masuk ke dalam. Permisi ya, Bu ya. Jadi ini udah lama, Bu, menjual minyak goreng, Bu? Udah Dari kapan? setengah bulanan. Setengah bulan. Oh, setengah bulan ini ya. Ini, Setengah bulan besok. oh, setengah bulan. Oke. Ini yang harus disalurkan. Ini ada berapa, Bu, stoknya? Kemarin Oh, per hari? 1000 dus. 1000 dus. Oke, kita boleh lihat ke situ, Bu? Iya, nggak apa-apa. Mari, Bu. Ya. Oh, jadi ini, Bu. Ya, Ibu dapat ini dari mana, Bu? dari Freshwell, Gunung Mas, Purwokerto. Susah nggak sih, Bu, nyari Gimana? ini untuk stoknya per hari? Ini pertama kan gini, kan semua toko itu dikasih sebenarnya. Tapi ada yang disalurkan, ada yang enggak. Tapi yang disalurkan ditambah pengirimannya dikasih berapapun dikasih. Kemarin aku 500. Terus kemarin kedua ini yang ini termasuk ini 500. Oke, Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Untuk satu botol ini berapa, Bu? Jualnya? Jual 14.000. Oh, 14.000, jadi 28.000 tuh 2 botol ya? Tadi saya ngelihat para pembeli tuh keluar cuman boleh 2 botol aja nih, Bu. Harus maksimal 2 botol. Kenapa, Bu? Ya itu perbatasan biar nggak dijual sih. Harus untuk bangsa sendiri. Dibatasin cuman boleh 2 itu memang karena langka atau Ya. gimana, Bu? Nah, di luar memang langka, tapi ini kan termasuknya banyak karena disalurkan gitu sih, Mbak. Bu, ini kan sempat ya, Bu ya, hanya boleh dibatasi cuma 2. Itu kalau dari Ibu sendiri itu gimana sih tanggapannya, Bu? Biar merata no. Maksudnya pembagiannya biar rata kan loh, Mbak. Biar semua orang dapat. Kalau dibandingkan sebelumnya kan tidak ada pembatasan seperti itu Ya atau enggak memang karena ada? mahal. Ini kan murah. Kalau dari Ibu ada ini nggak sih, Bu? Ada perbedaan untuk pemasukan nggak sih dari penjualan sebelum pas harga tinggi sama sekarang ini, Bu? Nah, ini sih yang ngatur dari sana sih, Mbak. Bukan aku yang order. Ibu tuh paling banyak pernah dapat berapa, Bu? Pernah dapat di atas 500? Ya itu 1000 bertahap sih, Mbak. 250, 250, terus 500 yang terakhir ini. Dalam antrian yang sangat panjang dengan menggendong bayi di bawah rintikan air hujan, ibu ini pun tetap tegar demi mendapatkan 2 liter minyak goreng murah. Harus berjuang dengan waktu yang tak sebentar untuk bisa mendapatkan 2 botol minyak goreng. Ngantri dari jam berapa tadi? Tadi berangkat dari rumah 2:30. 2:30. Iya. Ini sekitar jam 3, setengah jaman ya, Bu ya? Iya. Bawa anak juga, Bu. Iya. Itu ngantri panjang kayak gini gimana, Bu, sambil bawa anak gitu? Ya nggak apa-apa daripada nggak punya minyak goreng. Daripada nggak bisa masak di rumah, payah lagi kan. Ngantri sebentar nggak apa-apa. Kenapa harus ke tempat ini sih, Bu? Tempat lain jual ini juga nggak minyak goreng? Jual ya itu harganya, Bu. Dibilang harganya. Kenapa? Kalau di tempat lain tuh lebih mahal. Kalau ngantri seperti ini kan lebih murah. Oh, Bu, Tetap selisih, tetap ada selisihnya lah. berapa, Bu, kalau misalnya di tempat lain? Kan bisa mencapai 22, Mbak, satu botolnya. Ada mau disampaikan nggak sih, Bu? Ini kok Ya. antrian panjang kayak gini, harga minyak juga tadi Ibu sampai Ya mahal. minta tolong sama pemerintah, tolong turunkan harga sembako lah, jangan cuma minyak, termasuk gula dan sebagainya diturunkan seperti itu, stabilkan seperti semula kembali lah. Waktu terus berlalu, antrian yang kami dapatkan di tempat ini terus mengular panjang. Ya, pemirsa, inilah gambaran suasana warga atau pengunjung yang sedang antri untuk membeli minyak goreng. Kalau Anda lihat antrian mengular seperti ini,
Tadi saya sudah di sini sejak sekitar pukul 2:30 ya. Sekarang sudah jam 3:12, artinya setengah jam saya berada di sini. Kalau awal tadi saya ada di sini sekitar 2:30, antrian tidak sebanyak ini. Antrian hanya batasnya dari sini pemirsa. Dari ujung sini, dari ujung sana, dan sampai ujung sini. Kondisi ini pun ternyata sudah berlangsung berhari-hari. Jarak yang sangat jauh tampaknya bukan masalah yang berarti bagi kaum ibu-ibu untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai. Dan memang informasi yang kami dapatkan pula bahwa ketersediaan atau stok minyak goreng untuk hari ini, tadi informasi yang saya dapatkan dari penjual minyak goreng mengatakan ada 500 stoknya. Nah, sementara kalau setengah jam saya ada di sini semakin banyak yang datang, saya pun berharap bahwa stok atau ketersediaan minyak goreng yang disediakan hari ini mampu mengakomodir kebutuhan para warga yang sudah mengantri sebanyak ini. Karena kalau tadi saya berbincang dengan beberapa warga, ada yang mengatakan rumahnya cukup jauh, kemudian juga mengantri waktunya cukup lama. Saya sih harapannya bahwa semua warga yang ada di sini yang mengantri bisa mendapatkan minyak goreng, karena memang di beberapa tempat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh para warga yang mengantri cukup tinggi harganya, yaitu di atas 20.000. Jadi kalau di tempat lain 22.000 itu adalah satu botol. Tapi kalau di sini, di lokasi ini tempat saya berdiri, harga minyak goreng yang dijual adalah 28.000 untuk 2 botol. Lalu sampai kapan masyarakat harus dibebankan dengan antrean yang tak kunjung usai? Di tengah kondisi harga minyak goreng yang melambung, masih saja ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini untuk memperkaya diri sendiri. Jelang akhir tahun 2021, di Depok, Jawa Barat, sejumlah ibu-ibu tertipu dengan usaha pengadaan minyak goreng dengan harga murah. Tak tanggung-tanggung, jumlah kerugian yang harus dialaminya mencapai hingga miliaran rupiah. Ironisnya lagi, korbannya mencapai puluhan ibu-ibu yang berada di wilayah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Saat ini saya bersama dengan Miss Keke. Miss Keke ini pemirsa merupakan korban penipuan minyak goreng di wilayah Depok, Jawa Barat. Miss Keke, apa kabar, Miss? Baik, alhamdulillah. Cuma kemarin-kemarin saya agak-agak drop, soalnya kan ketipunya lumayan besar ya sama si pelaku itu, orang Pitara, si Tiko Ada. Berapa memangnya? 2,5 miliar lebih. 2,5 miliar lebih? Itu gimana ceritanya bisa sampai? Ceritanya angka awalnya segitu? lancar. Pas menjelang mau setahun, bulan September dia kabur. Pas saya masuk uang setoran 2,5 miliar. Ya begitu, dianya dicari susah. Terus kayak keluarganya itu kan bisnis properti. Saya juga kurang tahu juga ya buat apa. Soalnya kan keluarganya kan nggak ada yang kerja, nggak apa, tapi duitnya kok banyak gitu ya. Yang tadi Miss Keke kan kerugian 2,5 miliar lebih ya. Iya. Terus menggantikan ke reseller itu berapa? Ya uang saya sudah habis, tabungan sudah habis, kendaraan, freezer di toko. Ya saya kan orangnya kan nggak enakan, bagaimana caranya mereka tuh hilang-hilang lah, itu ganti-ganti. Tapi karena saya orangnya pengen buru-buru semua kembali, saya kepikiran terus. Jadi saya harus maju terus, harus lawan terus yang penipu itu. Jadi selama ini berkomunikasi pun nggak bisa? Nggak Ya? bisa. Dia tuh tanggal 27 September handphonenya sudah nggak aktif. 27 September tahun lalu sudah tidak aktif? Sudah tidak aktif, 27 September. Terus Miss Keke nyarinya tuh gimana tuh upayanya? Saya nyarinya kemana-mana, penasaran gitu kan. Cuma kan emang dia harus pakai hukum. Kalau saya tuh pertama pakai surat pernyataan di ece-ece. Janji sebulan berarti 200 juta, ada rekamannya. Tapi sama sekali jong. Saya capek banget nagih. Janji-janji manis yang dilancarkan sang penipu pun termakan oleh mereka di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Nggak ada masalah tuh awal-awal? Enggak ada masalah awal-awalnya mah. Pas menjelang September ini, yang bulan Juni uang masuk buat September, itu dia tuh udah mulai udah mulai nggak lulus kontak gitu. Terus dia tuh selalu ngomong pakai Wingbox ya say gitu ya, sampai saya masuk deh tuh uang. Wingbox itu apa? Wingbox itu truk besar, katanya masuk ke gudang saya, tapi dia tuh hanya
alibi dia aja biar dia itu dapat uang terus dari saya. Jadi selama ini saya tuh dijadiin mesin ATM tuh sama dia tuh, malam-malam tuh dia minta uang terus kayak gitu. Kemarin hajatan juga tuh saya habis ngasih uang teman saya itu toko 79 tuh 343 juta. Profesinya apa sih kalau boleh tahu? Kalau dia itu profesinya sih ibu rumah tangga, cuman dia tuh ngomongnya tuh dia tuh katanya kenal sama orang Bulog terus. Karena kakaknya dia itu kan dulu caleg, jadi saya percaya aja. Tapi kayaknya kalau menurut saya dia itu bukan kabur, dia itu kayaknya diumpetin. Soalnya selama itu emang dia pernah kabur dulunya. Saya dapat info dari warga juga katanya dia pernah kabur. Setiap nipu dia kabur. Tapi kalau ini tuh udah kebangetan banget, saya udah kesel banget. Pokoknya saya sampai perjuangin minta hak saya kembali biar buru-buru cepet. Terus cepet balik gitu. Terus Miss Keke ngomong ke customer tuh gimana? Sama customer awalnya kalau yang ada uang ya saya gantiin, kalau yang nggak ada uang ya tolong pengertiannya, kan kita lagi berjuang. Sedangkan saya mau pakai apa lagi, kan udah habis-habisan. Toko saya udah bangkrut, kosong. Saya modal udah nggak ada, udah buat nalang-nalangin. Kendaraan saya kan sudah pada dipinta-pinta saya kasih. Saya kan orangnya tanggung jawab Untuk mengganti itu untuk tadi ya, menggantikan itu. yang customer tadi. Nah ini ibu juga customer Iya, dari ini Miss Keke. langganan saya ini termasuk ini owner saya, owner dari notaris kan, itu pada ngikut. Kalau ini reseller saya ya. Karena dia kan setia sama saya, kan ikut saya terus dari zaman saya masih di rumah sampai saya punya toko. Ya mereka percaya saya dong, karena kan kita tahu rumahnya masing-masing ya Mbak ya. Jadi udah lama ya kenal sama Miss Keke ini ya? Iya, Bu, ya? udah 3 tahun lebih ada. 3 tahun lebih Iya. ya. Ini Bu siapa namanya Bu? Febri. Bu Febri. Terus tahunnya waktu ada kejadian ini tuh gimana kalau dari Bu Febri? Mungkin saya agak lama diberitahunya karena saya memang orangnya nggak terlalu ribet ya. Jadi pas dikasih tahu dia begitu, ya ikutin progresnya aja. Kita support, itu kan resiko dagang ya. Jadi selama ada itikat baik, komunikasi, ya kita support dia lah. Semoga berharap ya ini selesai, terus ada aset yang bisa ngembaliin lagi. Kalau aset dari Bu Febri berapa? 47 juta lebih ya. 47 juta. Kalau Ibu juga? Enggak, Berapa Bu? saya kurang berapa 2.500.000. 2.500.000. karena waktu itu kan Seller. barangnya udah beberapa kali saya dapat barangnya pas yang orderan bulan apa ya, saya mau ngambil yang bulan November sama Januari itu udah nggak datang lagi gitu. Jadi udah sempat dapat barang. Ibu siapa maaf? Dewi. Ibu Dewi. Oh, jadi sisa 2.500.000 ya? Dia reseller saya. Oh iya, ini Ibu juga sama? Saya sama tim saya. Oh, juga. sama. Iya. Jadi sekarang ini total berapa Bu? 2,5 Biaya yang harus Ibu keluarkan untuk customer ini? Oh, kalau saya udah hampir 500 juta lebih uang saya tabungan. Itu dari berapa? 2,5 M? Dari 2,5 M. Dari 2,5 M? Masih ada sisanya itu kan. Soalnya kan itu kan saya ngasih uang sama dia kan benar-benar dari pagi ketemu pagi. Toko hampir buka 24 jam. Enak banget dia tuh bawa uang setoran. Iya kan? Kita benar-benar nyari uang, dianya main bawa-bawa aja. Udah gitu hilang kontak. Bilangnya katanya ke tempat bosnya, kata keluarganya itu kakaknya itu si Pak Karman itu ya, yang mantan caleg, katanya ke rumah bosnya, tapi apa? Bukan ke rumah bosnya itu mah. Buktinya dia kabur intinya mah. Ibu kenalnya gimana sih Bu awalnya Bu? Dia tuh awalnya dia tuh customer saya, dia suka belanja tuh banyak. Di sini warung Iya, Ibu? pertama di Ruia. Karena saya komunikasi kan, sering main ke rumahnya, kita percaya aja udah kayak saudara lah, udah deket banget gitu, kagak ada rasa curiga sama sekali, namanya temen kan, rumahnya juga gede, udah gitu orang ada gitu kan, nggak ada rasa ini sama sekali. Tapi buat apa gitu aset banyak gitu, dia itu balikin aja uang itu, udah kelamaan gitu, udah 5 bulan loh saya toko ini, saya kan juga buat menghidupi keluarga saya, buat ganti-gantiin customer saya. Bu, jadi yang diharapin sekarang apa Bu? Yang diharapin sama saya, tolong deh tuh ya keluarganya itu balikin aja uang, gak usah pakai surat pernyataan jong, ya balikin aja uang, kan asetnya banyak, kita udah pantau ya asetnya banyak, tinggal dibalikin beres kan, udah jangan tidak ada korban lagi dan sadarlah biar tidak ada korban lagi, kasihan kalau ini kayak saya kayak begini ya, iya kalau yang mentalnya kuat. Namun saat ini, isi warungnya harus terjual semuanya demi menutupi kerugian yang dirinya alami. Kita harapkan juga masalah ini cepat selesai Bu, Iya, ya. soalnya mau bulan puasa juga kan, kita kan usaha kan biar lancar juga. Kalau kayak begini kan duit kita nyangkut sama dia itu dibawa.
Ibu terima kasih banyak Iya, ya iya. Miss Keke ya. Iya, Dan sama-sama, doakan Mbak. Semoga masalah cepat selesai ya Bu ya. Iya, Terima kasih mudah-mudahan. banyak. Amin. Sebelumnya semoga sehat selalu. Kita ketemuan fakta berikutnya. Awal tahun 2022, kondisi ekonomi yang sulit dengan ditandai harga kebutuhan pokok yang naik turun. Lagi-lagi, ibu-ibu ini menjadi korban adanya harga murah minyak goreng. Dari kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah harus dialami ibu yang bertempat tinggal di wilayah Koja, Jakarta Utara ini. Mungkin inilah cerita pilu yang dialami Baby yang saat ini harus menanggung beban kerugian yang sangat berat. Sudah bersama saya saat ini Bu Baby. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, jadi Ibu ini kan namanya sempat ya dicatat sebagai korban Iya, penipuan betul. berkedok minyak goreng. Itu betul dan nilainya berapa sih Bu kerugian yang Ibu alami? Kerugian yang saya alami yang bisa saya buktikan secara obrolan, secara rekening koran, saya total tuh hampir 616 juta. 616 juta. Yang bisa saya buktikan. Itu gimana ceritanya bisa sampai mengalami kerugian 616 juta Bu? Jadi awalnya itu kan saya kan memang sama dia itu kan kawan. Terus saya ada beli hanya untuk keperluan saya. Lama-lama ya barang tidak bisa dikirim. Ya itu barangnya pesanannya orang sebenarnya. Jadi mbaknya pesan ke saya, ada lagi yang pesan ke saya gitu loh. Ibu, itu sudah berapa lama sih Bu? Untuk saya pribadi itu sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan dari awal Oktober, akhir Oktober tanggal 22 Oktober itu saya mulai pesan barang yang memang dia tawarkan ke saya ya, karena awalnya saya hanya pesan 2 dus, 3 dus untuk kepentingan pribadi karena kan saya ada bisnis kuliner di rumah dan dia menawarkan kenapa nggak coba ikutan PO, ambil untung aja dari situ. Dia bilang oke. Saya coba dari situ. Saya juga awalnya nggak banyak, hanya 20 dus paling banyak, 3 dus karena memang harganya relatif murah ya di pasaran. Jadi orang mulai wah dibisnisin lagi sama mereka yang ambil di saya, dijual lagi dan berkembang sampai akhirnya saya paling banyak saya tuh di bulan Januari tuh hampir 8.000 dus. Nominalnya itu 1,2 M. 1,2 M. Dan itu barang hanya dikirim sekitar kurang lebih dirupiahin ya sekitar cuman harga 200 juta. Ini sudah 4 bulan ya Bu ya, Ya. bekerja sama dengan pelaku, Ya, betul. artinya Ibu membeli barang dari sana. Itu barang memang sampai ke Ibu? Barang sampai. Saya walaupun tidak saya pesan barang 5.000 datang 5.000 ya. Saya pesan 3.000 nanti 1 minggu itu pasti barang datang 5.000, tapi hanya dikirim 3.000 dulu. Besoknya 2.000 atau saya pesan 4.000 tapi nanti dia kirim ke saya 1 hari itu hanya 1.500, besoknya lagi 3.000, jadi nggak langsung dalam kuantiti yang saya pesan 1.000 datang. Yang Ibu pesan yang nominalnya 616 juta itu di bulan? Di bulan terakhir, di bulan Februari yang setelah ada Februari harga ini ya? ya, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan harga minyak goreng subsidi Yang 14.000 itu? ya. Oke. Nah itu dari mulai akhir Januari untuk order saya dari akhir Januari sampai dengan Februari terakhir itu tidak ada barang yang dikirim sama dia sama sekali. Jadi dari kerugian saya yang 1,2 M, dia balikin dana ke saya. 500 juta dia balikin, 300 juta dia balikin. Nah, sisa uang yang 400 juta dia tawarin lagi ke saya. Mau list barang lagi enggak? Karena dia udah dapat harga subsidi katanya dari pemerintah. Saya bilang harga berapa? Saya stop dulu. Karena kan memang kondisi saya yang mengharuskan saya harus istirahat waktu itu. Nanti keburu habis nih, jadi dia menggunakan segala macam rayuan lah. Kalau misalnya nggak mau main di minyak, dia tawarkan saya di kopi dan mie instan. Oh, tapi dengan sistem yang sama? Dengan sistem yang sama. Saya bilang oke, kalau misalnya di kopi atau mie instan kan tidak terlalu berat ya. Kalau saya pikir ya udah dilimpahin separuh ke minyak, separuh ke kopi dan ke mie instan. Tapi sampai dengan hari ini itu barang tidak ada yang turun sama sekali. Tidak hanya Baby, Endang pun mengalami hal serupa dengan Baby.
dirinya harus mengalami pahitnya kehidupan di tengah maraknya harga sembako naik. Ironisnya, ibu-ibu ini tertipu oleh seorang pedagang pecel lele yang notabene tak tahu menahu seluk-beluk pendistribusian minyak goreng. Namun apa mau dikata, karena halusnya kalimat yang diucapkan pedagang pecel lele ini pun, akhirnya Endang harus menanggung beban kerugian akibat pesanan minyak gorengnya tak kunjung tiba ke tangannya. Awalnya saya saya kan pedagang catering biasa ya. Saya awalnya cuman beli 3 dus, terus setelah lama saya nggak ngambil di dia gitu. Terus yang teman-teman lain yang pada PO kan, ya tergiur harga murah itu Mbak. Berapa memangnya Bu kalau misalnya beli di pelaku sama ini? 140.000, sedangkan harga di luar itu 220 sampai 230. Ibu sudah mulai beli sejak kapan? Saya baru sejak Januari yang saya PO banyak-banyak itu ya. Januari ini? Iya, Januari 2022. bulan ini ya. Jadi sekitar 1,5 bulan lah ya saya baru ikut PO yang banyak-banyak lagi sampai seminggu itu pokoknya sekali PO saya itu bisa sampai 2.000 karton. Yang nggak keluar kemarin yang barang tidak dikeluarkan sama sekali sama dia itu sekitar 6.000 karton. Ya kerugiannya sekitar 500 juta itu. Kemudian pada akhirnya Ibu kan juga membuat laporan ini ke polisi ya, betul Iya, ya? betul sekali. Nah pada akhirnya memutuskan untuk melapor itu gimana ceritanya? Karena barang saya itu nggak keluar sehari kan udah telat, sedangkan orang-orang itu udah ada yang 1 bulan, 2 minggu, cuman pada diam ya. Customer saya udah punya feeling nggak enak kan ya. Akhirnya saya ini ke dia kan, saya tanyain ke dia, bilangnya awalnya ditipu dia, siapa yang nipu, agennya sekian-sekian, bilang gitu. Ternyata dia sendiri waktu itu, terus ya gini korban-korbannya langsung nge-gap yang tanggal 16 itu. Berat, sangat berat. Mungkin beban ini yang kini harus ditanggung Endang dan Baby, yang juga harus bertanggung jawab kepada ibu-ibu lainnya yang uangnya telah disetorkan kepada Endang dan Baby demi mendapatkan minyak goreng murah. Tapi begini Bu, selain mengenal pelaku ya Bu ya, apa sih yang membuat Ibu pada akhirnya memutuskan oke deh, saya mau membeli barang dari pelaku dan pada akhirnya juga menjual kembali. Artinya ada proses kerjasama itu, apa sih Bu yang mendasari? Ya untungnya sih lumayan ya. Untungnya kan ada range yang jarak yang lumayan dari harga normal dengan harga yang di pasaran yang dia tawarkan. Dan di situ juga peminatnya juga banyak. Ya bisa dibilang mungkin tergiur dengan harga yang relatif murah. Saya bisa jual dengan cepat karena teman-teman saya juga banyak yang agen. Jadi perputarannya lumayan cepat kalau untuk saya karena saya punya barang nih. Oh ya udah, karena banyak juga kawan saya yang punya toko, punya agen. Jadi ya pastikan penjual kan pengen dapatnya untung ya. Saya pikir saya dapat dari untung 10.000 kalau saya bisa pesen paling sedikit 5.000 aja, keuntungan saya kan udah lumayan seperti itu. Laporan polisi pun telah dibuat. Apakah Endang dan Baby bersama ibu-ibu lainnya akan mendapatkan uangnya kembali? Atau minimal mendapatkan oase di tengah kondisi yang sangat sulit ini? Merugi serugi-ruginya kondisi ini yang sekarang dialami Endang dan Baby. Bagaimana tidak? Mendapatkan minyak goreng yang murah adalah dambaan setiap ibu rumah tangga di tengah buruknya perekonomian Indonesia. Sebuah pabrik pengemasan minyak goreng di Kabupaten Tegal menutup produksi karena tidak bisa menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dampaknya, puluhan karyawan dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Setelah menghentikan kegiatan produksi, pabrik pengemasan minyak goreng di jalur Pantura, Kramat Kabupaten Tegal sama sekali tidak ada aktivitas. Tidak tampak kegiatan pengemasan minyak goreng yang dilakukan para buruh. Padahal perusahaan ini merupakan produsen minyak curah yang memasuk ke pasaran di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perusahaan yang memproduksi minyak goreng kemasan dengan secara terpaksa harus menutup kegiatannya di pertengahan Februari 2022 untuk menghindari kerugian produksinya
dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah sangat jauh dari biaya produksinya. Namun di awal Maret, pabrik ini kembali beroperasi dengan kembali mempekerjakan karyawannya. Apa sebenarnya yang membuat pabrik ini membuka kembali produksi minyak goreng kemasannya? Bagaimana aktivitas dan juga kegiatan salah satu pabrik di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang kemarin ini sempat berhenti produksinya, kan kita akan coba temukan faktanya. Kalau saya melihat di sini sudah ada beberapa karyawan ya. Apakah memang sudah kembali beroperasi atau berproduksi? Kita akan coba tanyakan dengan pemilik dari pabrik pengemasan minyak goreng ini. Pak Antoni? Halo. Betul ya Pak Antoni ya? Betul. Apa kabar Pak? Baik, saya Gina selamat Vita pagi. dari program Fakta TV kan. Antoni dari Pak SCT. Antoni, saya melihat ini sudah banyak karyawan sudah mulai beroperasi kembali atau bagaimana Pak? Ya, puji Tuhan kita sudah beroperasi kembali semenjak tanggal 17 bulan Februari. Karena memang kami semua repacker seluruh Indonesia itu dipanggil meeting dengan kementerian, kebetulan dengan Menteri Pak Lutfi sendiri, sehingga kami diberikan jalan keluar bagaimana caranya kami bisa menjual harga HET dengan mempertemukan kami dengan supplier-supplier yang terkait. Oh, jadi kemarin itu sempat berhenti karena memang berkaitan dengan harga eceran tertingginya Betul, begitu ya? betul. Itu bagaimana Pak? Pada intinya kita tidak bisa membeli barang karena kita kan repacker, perusahaan repacker. Kita membeli minyak goreng dari perusahaan produsen untuk kami kemas dan kami jual distribusikan ke pasar bawah. Kami kesulitan untuk menemukan itu karena produsen sendiri menjual itu dengan patokan harga luar negeri, patokan Malaysia. Berapa itu kisarannya? Kurang lebih kalau menurut HAK pemerintah itu sekitar 17.260 HAK-nya. Per liternya? Per liter. Oke. Sudah dalam kemasan. Begitu. Jadi yang diupayakan oleh pemerintah itu supaya turun sampai retailnya itu di angka 14.000. sesuai dengan HET ya, atau harga eceran tertinggi. Betul. Jadi itu yang membuat rasanya kok pasti rugi dong kalau Iya, menjual di tidak bisa sesuai lah, dengan lebih HET. tepatnya, iya, Oke. tidak bisa dijual. Itu Kami berhenti produksi kurang lebih 1 bulan. Bulan itu ya? Iya, 1 Bulan apa? bulan. Dari dimulainya Januari itu, bulan Januari pertengahan ketika diumumkannya adanya kebijakan satu harga 14.000 itu kami stop produksi. Menurut Antoni Hartono, kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan adanya intervensi pemerintah terkait harga di pasaran membuat pihaknya akan mengalami kerugian jika tetap menjual dengan harga yang dipatok pemerintah. Oke. Nah, ketika sebelum kemarin memutuskan untuk berhenti produksi, Pak, harga ini dijual berapa Pak 1 liternya? Sebelum ini harganya sekitar 18 sampai 19.000 satu liter. 18 sampai 19.000. Iya. Oh, di atas HET itu Di ya? atas HET. Sebelum adanya peraturan HET ya. Seperti itu. Nah, itu sebelumnya ketika harga 18-19.000 ketika proses penjualan, itu belinya berapa Pak Antoni? Dari pusatnya? Kurang lebih di angka 17.000. 17.000. Kurang lebih oke. di angka 17.000. Antoni berharap pemerintah benar-benar melakukan kajian terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mengeluarkan kebijakan. Dari pemerintah supaya mengkaji sebelum melakukan keputusan seperti ini, sehingga ini bisa dikatakan hampir semua distribusi minyak goreng bisa dikatakan stop. Itu yang membuat sekarang untuk rodanya didorong lagi itu agak berat. Walaupun pasti akan bisa didorong, tetapi ya pesan kita untuk masyarakat untuk lebih sabar aja dan untuk tidak hanya cukup untuk konsumsi sehari-hari saja, nggak usah nyetok begitu, karena masih banyak yang kekurangan. Kita pun banyak melakukan operasi pasar dengan Kemendak setempat, dengan Kementerian setempat, dinas perdagangan setempat, ke desa-desa yang memang mereka sama sekali tidak memiliki akses ke minyak goreng. Bagi Antoni, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus adil bagi pelaku usaha. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi mendesak pemerintah melakukan evaluasi berbagai kebijakan untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya Tulus menilai berbagai kebijakan yang digelontorkan pemerintah terhadap minyak goreng belum
atau tidak efektif. Tulus mengklaim sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan dalih ingin menuntaskan polemik minyak goreng justru gagal. Kalau kita bicara soal sekarang ini kan ada beberapa isu yang kemudian mencuat, salah satunya adalah soal kenaikan harga minyak goreng. Betul. Ya. Laporan yang diterima oleh YLKI sampai saat ini kita berdiskusi, bagaimana Pak datanya? Ya, jadi benar YLKI telah menerima banyak pengaduan konsumen terkait dengan ketersediaan minyak goreng, baik karena kelangkaannya maupun karena harganya yang tinggi. Itu sejak mulai awal Desember sampai klimaksnya akhir Februari masih sama ya, sehingga masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang dijanjikan pemerintah dengan harga yang ditetapkan itu sampai sekarang kondisinya belum normal, sekalipun itu di Jakarta. Kami juga telah melakukan survei di Jabodetabek khususnya yang pada pertengahan Februari yang lalu, dan hasilnya baru tersedia 10% dari komoditas minyak goreng yang dijanjikan pemerintah itu. Itu di Jabodetabek. Kita bisa membayangkan di luar Jabodetabek seperti apa, di luar Pulau Jawa seperti apa. Itulah yang kemudian kalau di Jabodetabek saja masih belum normal, tentu kita asumsikan di luar Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa akan jauh lebih tidak normalnya gitu. Ini jadi apa yang dijanjikan pemerintah untuk menormalisasi minyak goreng di awal Februari, kemudian mundur lagi di pertengahan Februari dan dijanjikan di akhir Februari, sampai sekarang janji itu masih meleset alias ingkar janji. Dan kemudian kemarin Menteri Perdagangan mengatakan dijamin nanti di awal Ramadan atau sebelum Ramadan sudah normal. Itu juga kami tidak yakin bahwa kondisinya akan normal sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan kami juga melakukan petisi, Mbak, ya. Kami melakukan petisi online lewat via Jengs.org untuk mendesak kepada KPPU untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ataupun oligopoli di dalam bisnis minyak goreng dan CPO. Dan saat ini sudah didukung 5.500 pendukung untuk KPPU melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel itu. Itu yang kami katakan mengapa kami melakukan petisi online itu, karena kami melihat persoalan minyak goreng ini bukan hanya persoalan hilir saja, tapi juga ada persoalan hulu. Nah, persoalan hulu itu karena tata niaga yang kami duga ada tata niaga yang tidak beres, ada struktur pasar yang didistorsi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itulah yang kemudian kita lihat sebagai sebuah dugaan adanya praktek kartel ataupun oligopoli atau excessive margin. Dan itu wasitnya adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tulus menilai pemerintah seolah tidak melakukan persiapan dalam membuat kebijakan. Jadi kalau minyak goreng itu memang terjadi kenaikan, tetapi pemerintah turun tangan sejak diarahkan oleh Presiden, utamakan rakyat, sediakan harga minyak dengan terjangkau, dan sudah mulai berjalan dan bertahap. Saat ini kinerjanya adalah rata-rata minyak goreng nasional itu sudah di 15.000. Walaupun masih terjadi pelanggaran di sana-sini, terutama pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi. Harusnya 14.000 yang premium, masih ada yang tinggi, curah demikian pula, ini sedang dibereskan. Perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran dan menjamin keamanan stok atau ketersediaan minyak goreng di sejumlah wilayah di Indonesia. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.